best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk sahabat-sahabat SBC. Semoga kita dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya saya mohon dukungannya, bantu like, share, dan subscribe-nya ya. Oke, sesuai requestan sahabat SBC, sesuai requestan sahabat SBC, dia merequest 5 sifat 2 arah ya. Oke, di sini saya akan jelaskan kembali tentang 5 sifat 2 arah. Oke, mohon disimak baik-baik ya, supaya bisa dipahami, bisa dimengerti dan bermanfaat untuk sahabat-sahabat SBC-nya. Oke. Jadi misalkan seperti ini di dalam candlestick. Nah, mau bearish ataupun bullish ya. Di dalam satu candlestick ini, oke, dia itu terdapat yang namanya 2 sifat ya. Jadi dia memiliki 2 sifat. Yang pertama, sifat bearish itu penurunan. Yang kedua, tanda tanya. Oke, sifatnya ya. Terus ini yang enggak memiliki sumbu atau botak atau seperti marubozu, intinya yang enggak memiliki sumbu itu memiliki 2 sifat. Yang pertama penurunan, yang kedua masih tanda tanya. Oke. Lalu jika candlestick ini memiliki satu sumbu di bawah, nah, oke, berarti dia memiliki 2 sifat lagi. Oke, ntar dulu ya. Oke, yang pertama, hukum dorongan pada bearish adalah penerusan reversal. Ya, jadi dia memiliki 2 sifat lagi. Ya, yang pertama sifatnya naik lalu turun. Karena apa? Gerakan sumbu itu kan dia mendorong ke atas terus reversal. Nah, jadi dia turun lagi kan. Jadi dia memiliki 2 sifat lagi. Oke. Nah, yang terakhir ya kan, jika dia memiliki sumbu lagi di atas seperti ini tekanan. Nah, berarti dia memiliki satu sifat lagi, ini tekanan. Kalau tekanan ini kan penerusan, berarti dia turun. Nah, berarti di sini dia memiliki 5 sifat 2 arah, ya kan? Arahnya mana? Arahnya turun. Nah, sifatnya mana? Sifatnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk arahnya ini 1, 2. Untuk arahnya berarti candlestick ini arahnya turun, sifatnya turun, tapi masih ada satu yang masih jadi pertanyaan kita ya. Kenapa ada satu jadi pertanyaan kita? Karena candlestick ini dikatakan turun, akan terjadi turun apabila terkonfirmasi ya. Jadi seperti itu. Nah, yang ini itu adalah konfirmasi. Kalau dia dikonfirmasi berarti valid. Candlestick ini menginformasikan penurunan. Kemungkinan di periode depan dia akan turun. Jadi seperti itu. Oke. Saya akan persingkat lagi nih untuk sahabat-sahabat SBC-nya ya. Jadi semoga bisa bermanfaat tentang 5 sifat 2 arah ini ya. Oke. Jadi carilah candlestick yang jelas ya. Kalau kita itu mau cari profit, bukan cari strategi. Oke. Misalkan seperti ini. Jadi di dalam market itu terdapat garis periode. Oke.
Nih garis periode aku gariskan dulu ya. Nih aku gariskan dulu garis periodenya. Nah, misalkan kan di satu periode time frame 5 menit itu kan terdapat di time frame 1 menit itu 6 candle sama penutupan kan. Nah, jadi yang di garis periode ini itu C5 ya. C1-nya di mana? C1-nya itu di depan garis periode. Nah, di depan sini nih C1, C2, C3 ya kan? Tadi dulu aku gambarnya biar jelas ya. C1, C2, C3, C4, oke, C5, terusnya pokoknya setiap di garis periode itu dia itu adalah C5. C1 itu yang di depan garis ya, 1 2 3 4 5. Nah, ini. Terus C1 lagi. 2 3 4. Lalu 1 2 3 4. 1 2 3. Lalu ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, ini setiap di garis periode ini dia adalah C1-nya itu yang mana? Yang ini C1, C2, C3, C4 ya kan? Di sini C5. Ini C1, C2, C3, C4. Sini C5. Ya. Sini C5 nih. Nah, jadi di wilayah sini itu adalah penutupan di time frame 5 menit ya, yang di tengah garis periode itu. Ingat, jadi penutupan di time frame 5 menit. Nah, kenapa aku selalu bagi-bagi ya? Jadi ada wilayah informasi, ada wilayah konfirmasi. Jadi sahabat-sahabat SBC itu kalau mendapatkan informasi itu harus di wilayah informasi gitu ya kan? Di wilayah informasi. Sebenarnya kita baca candle 2 candle pun insya Allah masih bisa profit gitu ya. Asal baca candlenya itu yang jelas. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi misalkan seperti ini nih ya. Oke, kita mendapatkan informasi penurunan. Ya, intinya kalau kita cari profit itu cari yang jelas. Penurunan ya. Konfirmasinya ya, aku kan selalu bilang konfirmasinya itu di candle keempat konfirmasinya. Nah, konfirmasinya itu di candle ini nih ya. Semoga bisa dipahami nih. Ini itu kita jadikan indikasi nih yang ini. Oke, kita tutup nih. Nah, ini kan udah 3 candle nih. Misalkan kita C1 ya. Nah, konfirmasinya yang bagus itu di C4 sampai C5 nih C5. Nah, ini konfirmasinya ya. Jadi kita itu konfirmasinya cukup segitu aja ya. Kalau konfirmasinya di C5 berarti ini indikasinya. Nah, indikasi itu yang menentukan koreksi. Bisa dipahami ya. Jadi indikasi itu yang menentukan koreksi. Misalkan seperti ini. Informasinya penurunan. Oke. Terus candle berikutnya ini merah. Merah nih. Ya. Merah membawa informasi malah kenaikan. Dia kebalik ya. Kenaikan. Nah, mau membawa informasi kenaikan. Terus dia kemudian di candlenya hijau. Di sini candlenya hijau ya. Oke, candlenya hijau. Seperti ini. Oke. Terus dia candlenya hijau lagi, makin tinggi begini. Malah sudah ngebreak yang di belakang ya.
Oke, membawa informasi penurunan lagi. Tekanan di bawah ya. Nah, ini kan sudah terkonfirmasi gitu kan. Nah, yang jadi patokan kita itu kalau kita sudah menemukan candle-candle yang seperti ini, ya kan? Nah, berarti ini ya kan? Di sini udah informasinya kenaikan, ya kan? Di sini informasinya penurunan, tapi lemah. Di sini pun penurunan, ya kan? Berarti kemungkinan dia itu akan naik dulu gitu ya. Akan naik dulu. Setelah dia naik baru kita bisa open posisi. Open posisinya kemana? Kenapa aku selalu bilang open posisinya 2 sampai 3 menit ya kan? 2 sampai 3 menit itu supaya sahabat-sahabat SBC itu bisa meriset sendiri. Jadi kalau sahabat-sahabat SBC bisa meriset sendiri itu enak gitu ya. Itu enak. Kenapa aku bilang enak? Karena kalau hasil risetan sendiri itu, jadi hasilnya ya, kita itu nggak bakal lupa. Jadi nggak bakal lupa, intinya seperti itu. Oke, ya. Jadi kalau kita mendapatkan informasi penurunan, konfirmasi penurunan, kita butuh kenaikan. Setelah dia menjalankan naik, kita baru bisa open posisi penurunan. Jadi begini nih, untuk rumusnya ya. Jika mendapatkan informasi penurunan, kan, konfirmasinya indikasinya kenaikan. Nih, konfirmasi penurunan, ya kan? Nah, setelah dia naik, berarti kita bisa open posisi sell. Nah, berarti rumusnya itu di sini S, sinyal, indikasi, konfirmasi, koreksi, open posisi. Nah, ini rumusnya ya. Untuk rumusnya. Jadi jika kita mendapatkan informasi penurunan, indikasi kenaikan, konfirmasi penurunan, biarkan dia naik baru kita open posisi. Nah, ini untuk rumusnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita paham rumus ini, insya Allah gitu ya. Nah, jika seperti ini nih ya. Oke, aku hapus dulu ya. Mohon dipelajari. Jika informasinya penurunan, indikasi kenaikan, konfirmasi kenaikan, kita ikut yang mana? Ya kita ikut yang naik, jangan kita ikut yang turun. Berarti di sini sinyal, indikasi, konfirmasi, koreksi, open posisinya kemana ya? Ke atas dulu. Bila seperti ini nih. Ntar dulu ya. Ntar dulu. Oke. Bila seperti ini. Nah ini sinyal, konfirmasi, indikasi, konfirmasi, koreksi. Berarti kita OP-nya kemana? OP-nya ke atas. Berarti ini. Ya kan? Karena apa? Di sini yang kuat gitu. Ini. Karena apa? Penurunan ini tidak terkonfirmasi. Yang ada udah terjadi di koreksi, berarti kita open posisinya buy. Ikut mana? Ikut ini. Jadi seperti itu posisinya ya. Posisinya seperti itu. Mohon disimak, dicatat baik-baik. Oke. Sekarang kita lihat di marketnya ya. Semoga bisa dipahami nih untuk sahabat-sahabat SBC. Oke, kita masuk marketnya. Oke. Sekarang kita akan coba di market ya. Di marketnya nih. Jadi cari informasi itu yang jelas-jelas. Oke. Nah, misal seperti ini nih. Di sini kita mendapatkan informasi penurunan. Itu ya. Informasi penurunan, indikasi kenaikan, penurunan. Konfirmasinya ya. Nah, berarti di sini itu kita membutuhkan candlestick hijau. Baru kita bisa open posisi di sini wilayahnya. Open posisinya berapa? 2 sampai 3 menit. Nah, jadi hasilnya mana? Hasilnya ya wilayah sini.
Nah, jadi kalau kita mendapatkan informasi itu cari yang jelas-jelas, kan? Kenapa? Cari yang jelas-jelas. Terus kita juga pahami trennya gitu. Nah, ini kan kalau kita ambil 2 menitnya di sini, 3 menitnya di sini. Oke, kita lihat 2 menitnya ya. Masih dapat kan nih. Nih, di sini kan, ntar dulu aku jelasin nih. Nah, ini kan trennya makin turun nih. Turun, 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 turun kan. Oke, kalau untuk menghilangin penasaran aku ambil nih. Oke ya, 1 kali. Ambil open posisi selnya ya, di bawah nih. Oke, kita lihat nih. Informasinya mana? Informasinya ini. Konfirmasi. Indikasi. Koreksinya. Ini open posisinya dari sini. Ya, jadi aturan kita itu open posisi di sini nih. Tadi kan kalau kita open 2 menitnya itu profit ya. Ini yang 3 menitnya nih. Kalau loss ya nggak apa-apa gitu ya. Kan aku sarannya juga open posisinya di sini nih. Saran aku. Ya. Durasinya itu 2 sampai 3 menit. Oke, gak apa-apa ya. Oke, kita loss di situ. Nah, coba nih aku ambil informasi di wilayah konfirmasi ya. Mana nih? Nah, ini informasinya nih. Informasi penurunan. Lemah untuk turun. Di sini dia naik. Di sini masih bimbang. Kan? Di sini dia turun. Oke. Berarti kita butuh candle hijau untuk open posisi sell ya. Kalau di sini hijau, saya open posisi sell. Tapi kalau di sini merah, saya open posisi buy. Oke. Kalau candle ini merah, saya open posisi buy. Kalau candle stick ini hijau, saya open posisi sell. Oke, di sini merah. Saya ambil durasi ya. Oke. Ini untuk 1 klik dulu. Nunggu dia ke bawah dulu ya. Berarti itu hanya untuk pembatas. Oke, kita tunggu dia ke bawah. Nah, kenapa alasan saya open posisi buy bukannya sell? Karena di sini nggak jadi candlestick hijau gitu. Malah jadinya candlestick merah. Makanya saya open posisi buy gitu ya. Karena apa? Kalau kita ambilnya 1 menitan di sini selnya, insya Allah masih dapat. Karena dia langsung terjadi gitu. Kenapa langsung terjadi? Ya di sini kan informasi penurunan, konfirmasi penurunan. Di sini kan langsung dijalankan nih. Nah, aku ambil buy-nya di atas ya. Oke. Oke ya, cukup nih. Kita lihat ya. Masih dapat gak ya? Ah, nggak dapat nih. Nah, nggak dapat kan? Nggak dapat gak apa-apa ya. Nah, karena apa? Karena ini udah terjadi penurunannya gitu. Jadi kita ngapain ngejar-kejar penurunan?
Jadi yang kita kejar itu kenaikannya gitu. Kenapa aku kejar kenaikannya, Bang? Ya di sini kan udah menunjukkan dia pelemahan untuk turun. Dan di sini informasinya kenaikan. Ya kan? Nah, penurunannya udah terjadi dua di sini. Ngapain gitu kita kejar-kejar turunnya, ya kita kejar naiknya. Di sini informasi penurunan, konfirmasi penurunan, penurunan langsung terjadi. Jadi seperti itu sahabat-sahabat SPC. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat SBC. Mohon dipahami, dipelajari pelan-pelan ya. Oke, kita tunggu nih. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Profit kan? Nah, aku jelaskan ya. Nah, di sini kan informasinya penurunan. Konfirmasinya penurunan. Indikasinya kenaikan. Ya kan? Ini ada ini kebimbangan nih. Kita skip ini dia. Suwe. Nah, ini kita skip ya. Nah, aku jelaskan. Di sini kan udah terjadi penurunannya. Kalau di sini udah menunjukkan penurunan, kita jangan ambil turun lagi gitu. Karena apa ya? Kita sama aja bunuh diri. Dia pasti akan menjalankan kenaikan. Jadi seperti itu. Ya. Semoga bisa dipahami tuh. Kan dia naik terus kan. Kalau kita ambil sell kan kita bangkrut gitu. Nih. Kalau di sini informasi turun, di sini dia naik, di sini dia turun, ya kemungkinan ini marketnya jadi sideways. Ya kita cari titik ininya aja nih. Oke ya. Oke, kita cari ini, ambilnya kita, oke sampai sini aja nih, kita sell nih 24 ya. 2. Ini kan terjadi trend sideways soalnya. Oke. Kenapa alasan aku open posisi sell? Di sini dia ada support, ada resisten. Wilayah sinilah. Nah, ini candle hijau ya. Belum ketembus. Nah, di sini dia supportnya. Nah, wilayah sini ya. Oke. Nah, support terdekatnya di mana? Di wilayah sini. Berarti kemungkinan dia muter-muter situ aja gitu. Karena apa? Udah ditunjukkan di sini turun. Turun, sini naik, di belakang juga ada kenaikan, di sini kenaikan, sini penurunan. Berarti dia menjalankan penurunan, kenaikan, penurunan, kenaikan. Terus penurunan. Seperti itulah poinnya. Ini kan terjadi sideways ya. Semoga bisa dipahami. Nih, jadi udah ada nih, udah ada histori ya. Di sini turun, sini naik, kan? Sini naik, sini turun, sini turun, sini naik, sini turun. Berarti yang dia jalankan penurunan, kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan, sideways. Jadi histori itu nggak bakal bohong. Tapi walaupun dia di sini jadi candle hijau, kita open posisi kita pasti profit ya. Semoga video ini bisa dipahami, bisa dipelajari sahabat-sahabat SBC pelan-pelan. Oke, jadi ambil informasi itu kita di wilayah informasi. Nah, misal seperti ini nih. Oke, dapat informasi penurunan. Nah, konfirmasinya penurunan. Indikasinya nggak mendukung, penurunannya langsung terjadi gitu. Ya kan? Berarti kita ambil apa? Ambil buy-nya. Kita coba 26 buy. Oke, satu aja ya. Karena apa? Aku ambil buy. Di sini informasi penurunan. Penurunan. Penurunannya langsung terjadi. Sini kenaikan. Sini pelemahan untuk turun. Makanya aku ambil buy. Cuma kita, nah wilayahnya. Di sini wilayah sini aja nih. Wilayah-wilayah sini aja ya. Ini untuk bermain di trend sideways ya seperti ini gitu. Nih, aku coba jepit. Masuk ya syukur, enggak ya gak apa-apa.
Yang penting kan kita yang ini ya, jangan yang atas. Kalau yang atas itu hanya coba-coba memanfaatkan mana ini, memanfaatkan wilayah sini ya. Nah, wilayah situ. Yang penting yang bawa profit gitu. Nah, kenapa aku open posisi buy bukannya sell? Kan informasi penurunan, konfirmasi penurunan. Penurunannya udah terjadi gitu. Berarti kita ikut ini indikasi. Ya kan? Open posisi mana? Open posisinya buy gitu. Kalau kita open posisi sell, kita cari yang benar lah intinya. Open posisinya. Nah, ya kan? Jadi seperti itu. Oke. Semoga video ini bisa dipelajari, bisa dipahami untuk sahabat-sahabat SBC-nya. Saya mohon dukungannya, bantu like, share, dan subscribe-nya ya. Nah, jika penjelasan saya ini belum jelas, bisa mohon masukannya di kolom komentar ya. Oke, cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit. Oke.